ketika warga negara itu telah menjadi public figure gitu ya, saya juga menjadi pejabat dan kemudian juga ya otomatis kan itu sudah menjadi milik bersama ya, jadi public domain, milik umum dalam arti begini. Nah, makanya harus siap melayani rakyat tanpa kecuali dan sekaligus apa? Siap untuk dikritik bahkan digugat jika ada cacat dalam pelaksanaan pelayanan publik itu, Mas. Nah, jadi dalam hal ini saya kira juga tidak usah baper ya, terlalu baper, kemudian termasuk pendukungnya itu, termasuk mania-manianya apalah ya, itu tidak perlu terlalu reaktif semacam itu ya. Pegang saja prinsip beginilah, jika bersih kenapa risih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan meskipun hari ini di hari Ahad, ya, saya masih dibarengi oleh Prof. Suteki. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, video-video kita alhamdulillah banyak diterima oleh masyarakat ya. Ya, salah satunya soal ini kasus Ubaidillah Badrun ya. Nah, hari ini ada kembangan kasusnya nih, Prof. Jadi buntut dari kasus pelaporan Kaisang dan Gibran oleh Ubaidillah, kemudian pelaporan balik oleh Immanuel, dan sekarang ini ada berita viral, berita viral di tahun 2018. Ya, jadi ada berita yang menjelaskan tentang PP nomor 43 tahun 2018, dan berita tersebut berjudul "Ini syarat pelapor kasus korupsi bisa dapat 200 juta". Ini viral lagi, Bro. Iya. Ya, baik. Jadi saya bacakan ya sedikit ya. Saya ambil dari Kompas di 11 Oktober 2018. Jadi pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi 200 juta nih, Prof. Ya, yang ingin saya tanyakan nih, Prof, terkait dengan PP nomor 43 tersebut, memang benar adanya ya, Prof ya? Ya, memang benar, Mas. Jadi PP 43 tahun 2018 itu sebenarnya sebagai pengganti PP yang lama ya. Itu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan KKN. Jadi itu PP-nya nomor 71 tahun 2000. Sementara kan kita juga punya undang-undang itu, Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Nah, jadi itu mepet ya, lalu ada PP-nya nomor 71 tahun 2000. Ya memang ini sebagai upaya sebenarnya bagaimana supaya masyarakat itu juga berperan aktif ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme. Jadi kita sebut dengan KKN itu. Nah, itu kenapa diberikan? Karena memang kita secara kebangsaan harus punya namanya sense of crisis. Jadi kita punya sense of crisis untuk apa? Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, salah satu cara untuk merangsang gitu ya, untuk merangsang masyarakat supaya mau melakukan pelaporan ya, terutama kalau ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi dan kolusi juga nepotisme, itu dengan cara ini mencoba untuk memberikan rangsangan berupa apa ya, stimulus itu berupa hadiah lah gitu ya. Hadiah itu bisa berupa piagam gitu ya, ada piagam penghargaan, kemudian yang kedua juga bisa berupa premi. Itu disebutkan secara jelas itu di pasal 16 PP nomor 43 tahun 2018 tadi. Misalnya begini disebutkan di pasal 16 itu. Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, penegak hukum mempertimbangkan paling sedikit. Jadi untuk sampai bisa memberikan apakah itu piagam atau mungkin premi, itu yang pertama dipertimbangkan bagaimana peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi itu. Kemudian yang kedua, kualitas data laporan atau alat buktinya. Makanya kemarin kan salah satunya harus dipertimbangkan jangan sampai memberikan data yang palsu, laporan palsu atau laporan palsu. Nah gitu.
Kemudian yang ketiga adalah risiko faktual bagi pelapor. Jadi memang pelapor itu yang seperti kemarin kita sebutkan, kan harus punya jiwa pejuang dan juga keberanian. Yeah. Karena apa? Karena memang punya risiko. Nah ini salah satu cara supaya orang tidak takut juga risiko, meskipun itu ada ya, meskipun mungkin juga tidak tercover dengan misalnya, itu kan maksimal hanya 200 juta, dengan risiko pekerjaan, dengan mungkin diberhentikan, dengan macam-macam itu banyak sekali. Kemarin kita singgung kan yang berapa itu PP 94 ya. Untuk PSN itu kan punya PP 94 untuk disiplin pegawai. Itu kalau tidak, misalnya atasan tidak care ya, atau tidak juga punya sense of crisis, ini bisa kena ini. Jadi ini risiko yang kemungkinan dimunculkan itu. Nah kemudian di pasal 17 ini disebutkan besarannya itu ya, besarannya itu adalah diberikan premi sebesar 2 per mil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Tapi jelas itu maksimalnya ya hanya 200 juta rupiah. Baik. Nah, jadi itu baik. Saya kira ya langkah yang baik untuk menstimulus supaya masyarakat mau melaporkan sekaligus tidak takut untuk melaporkan, karena kemarin juga sudah kita singgung ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Baik. Jadi kalau misalkan undang-undang ini ada ya, PP ini ada ya, Prof. Bukankah ini semakin menguatkan ya bahwa Ubaidillah itu harusnya diapresiasi dong, Prof. Bukan malah dilaporkan balik. Bukan begitu, Prof? Ya, mestinya begitu. Karena gitu ya kan? Tapi kita bisa menyadari begini ya, kenapa kemudian dilaporkan balik yang seharusnya itu kemarin sudah kita singgung itu tidak pas gitu. Kenapa? Karena itu ada kemungkinan kita ini kan sudah terlalu over regulation ya. Jadi over regulation. Sehingga kita malah mungkin makin tidak tahu hukum, atau juga ada kemungkinan kita tidak mau untuk mengetahui hukum itu. Maksudnya peraturan perundang-undangan ini kan jelas ya sudah dikeluarkan dan kita sudah menganut kalau di penegakan hukum namanya fiksi hukum. Fiksi hukum itu artinya ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diberlakukan, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Nah, termasuk dalam hal misalnya bagaimana lapor-melapor itu, kita pun harus tahu mana yang bisa dilaporkan, siapa yang melaporkan, apa itu lapornya itu sendiri, kita harus persis tahu. Nah, itu kita bisa baca, ini bisa kita baca di KUHAP-nya, atau mungkin yang kemarin kita sebut ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ya, tentang lembaga perlindungan saksi dan korban itu kita memang harus membaca. Dan itu pun kita juga harus mengetahui undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, termasuk KKN ada di situ. Bagaimana peran serta masyarakat itu memang dibutuhkan. Kenapa kok dibutuhkan? Karena memang tidak semua indikasi tindak pidana korupsi itu kan ditemukan oleh penegak hukum. Kalaupun kadang ditemukan, bisa jadi karena mungkin ada vested interest, ada konflik of interest juga di situ, itu tidak dilanjuti, tidak lanjuti maksud saya. Nah, dalam hal ini memang peran serta masyarakat dipakai sebagai pressure kepada aparat penegak hukum supaya ini loh ada indikasi tindak pidana korupsi yang bisa ditindaklanjuti itu. Nah, kemudian untuk merangsang peran serta itulah kemudian tadi pemerintah itu mengeluarkan PP ya nomor berapa tadi Mas? 43. Nomor 43 tahun 2018. Ya, itu yang memberikan apresiasi berupa reward atau penghargaan, bukan malah intimidasi kan gitu kan. Nah, kalau sampai ada intimidasi, maka pelapor sebenarnya bisa minta perlindungan kepada LPSK. Baik. Iya, Prof. Kalau saya lihat, kalau saya cermati pernyataan-pernyataan di media ya soal alasan kenapa sih Ubaidillah itu dilaporkan balik, ya. Ini ada yang menarik nih, pernyataan dari Immanuel di JPNN, di situs JPNN.
yang kemudian dia menegaskan kalau anak presiden itu nggak bisa disentuh katanya. Nah, yang saya tanyakan itu bukan disentuh atau enggaknya. Apakah pernyataan ini ada dasar hukumnya, Prof? Ya, dalam penegakan hukum dikenal asas equality before the law. Ya, jadi asas keseimbangan atau persamaan kedudukan di depan hukum. Bahkan asas ini juga dikonkretkan dalam konstitusi kita, ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Nah, dari prinsip ini maka bisa kita mengerti bahwa jangankan kok keluarga presiden, wong presidennya sendiri saja itu bukan warga negara yang kebal hukum atau istilahnya itu imun atau apalah namanya atau untouchable, enggak. Ya apalagi kok cuma anaknya presiden gitu loh. Nah, soal privilege atau privilege gitu ya, yang sempat juga dinyatakan oleh Mas Kaisang itu ya. Kita kan dengar lihat di beberapa komentar itu, Mas Kaisang juga menyatakan itu memang dialami atau mungkin diberikan privilege gitu ya. Siapa tahu kita kan di lapangan itu kan banyak pejabat juga yang ingin mungkin membantu dalam arti ini, wah ini anaknya presiden melakukan bisnis ini, mungkin perizinnya dipermudah dan seterusnya ya. Tapi kan sebenarnya Kaisang sendiri saya baca juga menyatakan bahwa dia tidak ingin karena kemudahan itu kemudian menimbulkan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu pernyataannya dia gitu ya. Jadi kalau ada indikasi KKN, itu sebaiknya memang harus ada investigasi supaya clear. Nah, itu ya. Dan dalam hal ini, itu tadi dibutuhkan peran serta masyarakat. Untuk apa? Membuat laporan masyarakat terkait dengan KKN itu. Jadi juga kita harus ingat, Mas, ya. Yang bisa dihukum itu kan bukan hanya korupsinya, tetapi juga kolusi, juga nepotisme. Ini ada undang-undangnya belum dicabut ini. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Jadi pernyataan bahwa wah ini keluarga ini bersih, untouchable dan seterusnya itu sama sekali tidak berdasar pada hukum gitu. Oke, baik. Prof, terakhir nih pertanyaan keempat. Apa yang jenengan harapkan dari peristiwa saling lapor di kasus Ubaidillah dan putra Pak Jokowi ini, Prof? Ya. Ada beberapa ya yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, kita harus mempunyai sense of crisis yang sama ya dalam pemberantasan KKN. Jadi saya kira ya lupakanlah ya soal pembelaan terhadap kelompok, ya partai atau mungkin juga kubu secara membabi buta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap warga negara itu harus melek hukum atau setidaknya melek huruf lah. Maksud saya itu soal literasi ya, literasi. Ya, kuncinya kita harus baca dan baca gitu ya. Mau membaca, jangan sampai kita terus kalah literasi kita dengan negara-negara lain. Mungkin pernah ada survei atau apa itu dari 1.000 warga negara kita itu hanya satu yang literasinya bagus, di antara 1.000 orang itu hanya satu. Jadi sangat kita sangat tertinggal lah di situ ya. Maka padahal perintah agama itu kan Allah mengatakan ya ikro ya baca. Nah, jangan sampai ya maksudnya kita dengan membaca itu jangan sampai lebih banyak aspek hukum yang tidak kita ketahui dan hanya sedikit yang kita ketahui. Tadi saya usah singgung bahwa Anda mau mengatakan, saya nggak tahu, nggak bisa, kita mengenal namanya fiksi hukum. Jadi setiap orang itu dianggap telah mengetahui hukum ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diterbitkan dan sudah diberlakukan. Nah sehingga apa aksi saling lapor-melapor itu juga harus dipahami oleh semua pihak, ya tidak ngasal, ya istilahnya tidak ngasal atau tidak ngawur. Dan menurut saya memang sebagai warga negara Indonesia itu ya mestinya tahu hukum, jangan pakai slogan wis pokoknya awuren, nah itu nggak boleh. Slogannya wis pokoknya awuren nggak boleh. Karena kalau ngawur ya bisa menjadi bumerang itu ya bisa menyerang pada dirinya sendiri. Nah lalu yang ketiga,
ketika warga negara itu telah menjadi public figure gitu ya, misalnya juga menjadi pejabat dan kemudian juga ya otomatis kan itu sudah menjadi milik bersama ya, jadi public domain, milik umum dalam arti begini. Nah, makanya harus siap melayani rakyat tanpa kecuali dan sekaligus apa? Siap untuk dikritik bahkan digugat jika ada cacat dalam pelaksanaan pelayanan publik itu, Mas. Nah, jadi dalam hal ini saya kira juga tidak usah baper ya, terlalu baper, kemudian termasuk pendukungnya itu, termasuk mania-manianya apalah ya, itu tidak perlu terlalu reaktif semacam itu ya. Pegang saja prinsip beginilah, jika bersih kenapa risih. Jadi nggak apa-apa orang lain mau kritiki monggo, investigasi monggo, melaporkan silahkan. Ya prinsipnya gitu, jika bersih kenapa risih. Lalu yang keempat, yang terakhir ya. Saya kira memang KPK dan masyarakat itu termasuk juga pelapor itu harus terus memantau ya perkembangan kasus ini. Saya kira ada ketentuan itu dalam waktu 30 hari itu penyidik termasuk dalam ini KPK itu harus memberikan keterangan perkembangan kasus. Kalau di kepolisian itu ada namanya SP2HP. Yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan. Itu saya pernah saya mengalami begitu beberapa kali menerima SP2HP ini. Artinya memang polisi berniat untuk memberikan perkembangan pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan gitu. Nah, ini kita terus harus mengawal, tapi prinsipnya tadi ya kita pegang, jika bersih kenapa kita harus risih ya. Oke, Prof. Terima kasih, ini sudah di pertanyaan keempat, dan juga terima kasih buat Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai akhir video ini, dan tetap saya pesan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini. Prof, kalau saya simpulkan nih Prof ya, beberapa catatan yang kemudian saya garis bawahi, diantaranya PP nomor 43 ya, itu sebetulnya dibuat untuk merangsang peran serta masyarakat dalam mengawasi KKN ya. Betul. Dan kemudian kalau kita bicara tentang adakah warga negara yang kebal hukum atau adakah orang yang nggak boleh disentuh, ternyata nggak boleh ya Prof. Karena ada yang namanya asas equality before the law. Dan yang terakhir ada hal yang menarik ya, yang saya garis bawahi di antara simpulan-simpulan itu, diantaranya kalau kita itu sudah sepantasnya memiliki sense of crisis yang sama ya tentang KKN ini, kemudian kita juga harus dituntut untuk melek hukum, dan ini harapannya saya juga berharap kepada Prof. Suteki untuk memberikan nasihat-nasihat hukum nih pada orang-orang pengajaran hukum agar kemudian juga semua tahu nih Prof. Kalau ada hal-hal yang harus kemudian kita pahami. Kemudian ini yang harus dipahami itu kalau seorang pejabat ya yang domainnya itu sudah menjadi domain publik itu kurang lebih harus melayani dan siap dikritik juga digugat. Betul sekali ya. Dan yang terakhir, kalau bersih kenapa harus risih ya Prof ya. Oke Prof, terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa. Terima kasih, salam radikal, ramah terdidik dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.